Oke, kita mau bahas hari ini tentang The Book of Pastoral Rule dari Gregory the Great atau Gregory the Dialogist. Ya, saya share screen dulu. Buku yang mau kita pakai adalah ini, ya, The Book of Pastoral Rule dari Saint Gregory the Great. Nah, pertama kita mau mengenal siapa Gregory the Great ini, ya. Gregory the Great atau Gregorius Agung, ya, atau dikenal juga Gregory Dialogis. Nah, itu lahir pada tahun 540, berarti abad ke-6. Nah, dari keluarga aristokrat di Roma. Dia lahir di keluarga bangsa Romawi, ya, tahun 540 di Roma. Nah, keluarga Gregory ini adalah orang yang sangat religius. Oke. Kakeknya, ya, maksudnya kakek dari kakeknya lagi itu adalah seorang pemimpin gereja di Roma, Paus Felix ketiga, tahun 483 sampai 492. Ya. Kemudian kakeknya lagi yang juga bernama Agapetus itu juga seorang paus. Nah, sehingga Gregory ini keturunan dari paus. Nah, kedepannya dia juga jadi paus di Roma. Ya. Nah, ayah Gregory itu bernama Gordianus namanya. Oke, seorang anggota gereja juga. Dia melayani bagian administrasi, ya, di gereja di Roma. Bukan paus tapi seorang pelayan gereja juga. Oke. Nah, Gregory menerima pendidikan yang baik, ya, di kota Roma. Pasti kalau di kota Roma itu mereka belajar tentang filsafat, belajar tentang teologi, ya, dan juga belajar tentang ilmu-ilmu yang lain. Gregory itu sangat dipengaruhi oleh filsafat dari Cicero, Seneca, filsafat Romawi lah, ya. Nah, ini saya cerita tentang kehidupannya dia dulu, ya. Kemudian pada tahun 574, ya, Gregory itu resign, ya, dari wali kota Roma. Jadi sebelumnya dia sudah menjabat sebagai wali kota Roma, ya, istilahnya prefect pada waktu itu. Nah, kemudian dia masuk ke monasteri, jadi seorang biarawan. Oke, itu tahun 574. Ya. Terus tahun 579 Paus Pelagius kedua pada waktu itu, ya, memanggil Gregory dari biaranya, ya, terus menabiskannya menjadi seorang diakon. Ya. Nah, kemudian menunjuknya sebagai apokrisiarus, artinya menjadi seorang wali atau utusan, ya, dari gereja Roma ke Konstantinopel. Jadi kayak dutanya Roma pada gereja di timur pada waktu itu di Konstantinopel. Ya, tahun 579 dia ditabis jadi diaken. Kemudian Gregory banyak terlibat, ya, di Konstantinopel. Dia banyak terlibat masalah keagamaan, ya, dan dia juga masalah politik, militer. Nah, jadi dia mewakili gereja di Roma yang di barat, ya,
dengan hubungannya dengan gereja yang di timur, ya, ini melalui perantara namanya Gregory dalam hal hubungan keagamaan maupun dalam politik. Jadi Gregory tinggal di Konstantinopel itu selama 7 tahun. Ya, dia mengurusi 2 hal itu. Ya. Nah, selama hidupnya Gregory banyak menghabiskan waktu untuk belajar secara mandiri, ya, personal study. Tapi dia juga banyak mengunjungi jemaat-jemaat gitu. Ya, banyak pelayanan pastoral yang dia lakukan. Oke, ya di gereja kan biasanya ada istilahnya besuk ya atau supervision. Kita lihat secara langsung kehidupan jemaat sehari-hari itu gimana. Nah itu tugas seorang gembala. Dan itu adalah panggilan seorang imam. Panggilan seorang imam itu berarti kan menjadi imam itu kan ada jenjangnya ya. Atau istilahnya jadi pendeta itu ada jenjangnya. Sekolah dulu nih ya kan. Kita harus penuhi kualifikasi dulu. Nah, nanti dalam Gregory juga jelasin untuk menjadi seorang gembala atau pelayanan pastoral itu harus ada kualifikasinya. Apa saja kualifikasinya? Ini kita pelajari dari Gregory. Satu teks yang sangat penting yang mendasari pastoral dari gereja-gereja sekarang. Jadi buku ini pastoral ini menjadi patokan ya buat pelayanan-pelayanan pastoral di gereja baik di barat maupun di timur. Nah, kalian belajar langsung dari aslinya. Jadi kalau misalnya, oh jadi seorang gembala itu harus punya kualifikasi, harus punya karakter, harus punya kerendahan hati, ya. Karena kalau dia bilang kalau kamu nggak ngerti tentang nggak punya kualifikasi, maka kamu akan sembarangan melayani dan domba itu bisa tersesat. Ya, nah kalau tidak punya pengalaman, tidak punya kualifikasi, dia bilang ini adalah satu tindakan yang bodoh. Betapa bodohnya kalau kita melayani tapi kita tidak punya pengalaman. Karena apa? Yang kita layani itu bukan sekedar orang, tapi punya jiwa. Nah, kalau kita nggak punya kualifikasi mengerti tentang apa itu jiwa, bagaimana kita mau melayani jiwa? Sama kamu jadi seorang dokter. Kamu mau mengobati orang, tapi kamu nggak pernah belajar ilmu medis. Ya kan? Gimana kamu bisa mengobati dia? Nah, sama seperti seorang gembala, dia bilang harus punya kualifikasi yang layak, yang cukup, ya, dan pengalaman juga, sehingga kamu punya otoritas untuk melayani. Jadi sangat penting ya pelayanan pastoral ini, karena memang itu yang langsung diperintahkan oleh Kristus kepada awalnya kepada para rasul, kemudian kepada gereja sampai sekarang. Ya, masih ingat cerita Yohanes dalam Injil Yohanes itu? Yesus memerintahkan, ya, meminta Petrus yang adalah pemimpin dari para rasul pada waktu itu, ya kan pengakuan Petrus adalah rasul yang pertama kan, mengakui Kristus adalah Mesias, sehingga perwakilannya adalah Petrus. Jadi imannya Petrus itulah imannya kita. Nah, itulah Petrus yang diajak oleh Kristus, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali ya, gembalakanlah domba-domba. Nah, ini artinya apa? Bahwa 3 kali itu memuat satu pesan yang sangat penting, bahwa domba-domba Kristus ini sangat-sangat penting digembalakan. Ya, bukan Yesus meminta supaya Petrus jangan lalai menggembalakan, tapi dombanya ini yang sangat penting digembalakan. Nah, dombanya ini adalah apa? Jemaat atau orang-orang yang sudah percaya. Gitu. Ya, sehingga kalau kita baca John Chrysostom ya, The Priesthood, dalam buku The Priesthood itu,
gembalakanlah domba-dombaku itu 3 kali. Nah, ini Petrus memberi satu tanda bahwa Petrus itu adalah representasi Kristus. Kristus yang harusnya gembala agung ya kan, tapi sekarang diserahkan kepada Petrus. Loh, kok pada Petrus saja Pak? Kok nggak ada rasul-rasul yang lain? Nah, Petrus itu mewakili semua rasul. Ya, nah kemudian semua rasul itu kan mendirikan banyak gereja. Nah, berarti ketika kita masuk ke dalam gerejanya Petrus nih, gereja dengan pengakuan yang iman yang sama dengan Petrus, maka kita juga adalah Petrus kecil itu. Ya. Nah, untuk menjadi seorang gembala, untuk menjadi seperti seorang Petrus, ya kita sesuai dengan kitab suci kita perlu menjalani namanya kualifikasi. Ya, pertama kita dididik dulu, kemudian setelah itu apa? Kalian menjalani masuk ke dalam jenjang keimamatan. Ya, jenjang keimamatan itu seperti kalian jadi di gereja itu mungkin jadi vikaris dulu, seleksi dulu. Ya, di vikar, ya vikar itu artinya calon pendeta atau calon imam. Mungkin jadi diakon dulu. Nanti dari diakon naik jadi presbiter. Nah, presbiter itu maksudnya kalau di gereja Protestan itu ya istilahnya pendeta. Ya, bukan penatua, bukan majelis ya. Majelis itu kayak administrasinya lah, manajemennya dalam gereja lokal itu. Tapi sebetulnya namanya adalah presbiter, bukan majelis ya. Presbiter itu penatua, berarti jenjang yang sudah lebih tinggi, yang memiliki otoritas untuk melakukan pelayanan pastoral seperti kepada orang sakit, orang meninggal, perjamuan kudus, ya pernikahan, melakukan sakramen dan sebagainya, bahkan memberikan teguran-teguran dan juga nasihat-nasihat pastoral dalam gereja. Nah, itu yang dilakukan oleh Gregory. Ya, kemudian tahun 585 ya selama 7 tahun di Konstantinopel, tahun 585 Gregory kembali ke Roma. Ya. Nah, ke Roma, ke gereja Saint Andreas, ya. Kemudian dia di situ ditabis menjadi ini kepala monasteri Saint Andrew. Saint Andrew itu maksudnya biara Saint Andreas ya. Nah, ketika Paus Pelagius kedua meninggal di Februari tahun 590, Gregory terpilih sebagai paus. Ini Gregory the Great ini menjadi paus di Roma tahun 590. Ya. Nah, selama dia memimpin gereja di Roma, ada persahabatan yang baik antara gereja yang di Roma dengan gereja yang di Konstantinopel, yang di timur. Ya. Nah, salah satunya ini adalah ini dia. Surat dia nih kepada temannya. Ya. Saudaranya, the brother and fellow bishop bernama Yohanes. Ya, di sini maksudnya Yohanes the faster, Yohanes yang berpuasa. Yohanes ini adalah patriark di Konstantinopel. Nah, ini ada suratnya nih. Surat menyuratnya inilah yang jadi ini yang kita mau pelajari ini. Ya, tentang tentang pelayanan pastoral. Oke, mungkin dia juga bersurat kepada John Climacus ya, yang di Gunung Sinai. Oke, nah banyak yang berpendapat bahwa Gregory ini banyak terpengaruh oleh teologi Agustinus ya. Tapi ini sebetulnya masih asumsi ya. Kemudian pelayanan Gregory itu banyak tentang pastoral, ya. Kemudian tulisan-tulisannya juga tentang
pastoral, tentang askesis, ya, tentang keselamatan, doktrin keselamatan, ya, yang sejalan dengan gereja bapak-bapak gereja di timur. Sehingga dia di gereja di timur juga dianggap sebagai seorang santo atau orang kudus, tapi seringkali diberi nama Gregory the Dialogist, ya, dialog. Kenapa disebut dialogis? Karena dia suka berdialog, bersurat menyurat dengan orang-orang bapak-bapak gereja di timur. Misalnya dengan ini, Bishop John the Faster ini. Oke. Kemudian Gregory melayani sebagai paus sampai kematiannya tahun 604. Ya. Ini belum saya terjemahkan, nanti kapan-kapan saya akan terjemahkan saya nanti kalian bisa baca, ya. Ada kisah hidupnya ini. Jadi tahun 604 dia meninggal, dan pencapaiannya yang paling penting itu adalah dia ini ya, banyak membangun jembatan dengan gereja-gereja di timur, kemudian pelayanan-pelayanan gereja di Roma, ya, kemudian memperkenalkan ini gereja yang di Roma itu kepada bangsa Inggris. Nah, itu salah satu pencapaiannya. Oke, ini tentang Gregory the Great secara sekilas ya. Nah, buku The Pastoral Rule ini tadi ya. Jadi kita kembali ke preface ini. Buku ini tadi ya dikatakan suratnya kepada Yohanes. Oke, kepada Yohanes. Nah, memang ada dibagi beberapa bagian di sini, ya. Jadi kita baca ada chapter 1 atau buku 1 sampai buku ke-4. Oke. Yang bagian pertama ini banyak berbicara tentang kualifikasi, ya. Jadi seorang gembala itu punya kualifikasi, menguasai bidang ilmunya dan juga pengalamannya, serta tantangan yang akan dihadapi. Oke, tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, bagian yang kedua, bab 2 ini nanti kita pelajari tentang karakter atau kehidupan dari seorang imam, pastor. Pastor itu artinya gembala. Ya, gembala itu dalam di gereja di barat atau di timur itu sering sekali disebut sebagai seorang presbiter atau penatua. Nah, kalau gereja di Protestan biasanya disebut sebagai seorang pendeta, ya, ataupun calon pendeta. Misalnya ada yang disebut istilah pendeta muda, calon pendeta, ya, atau seorang guru Injil, itu bisa juga kadang-kadang disebut sebagai pastor. Tapi yang dimaksud dengan pastor di sini dalam buku ini adalah seorang presbiter yang sudah memegang jabatan imam atau penatua. Ya, imam atau penatua itu adalah memang seorang gembala tugasnya. Oke. Nah, dalam buku ini juga penting Gregory menjelaskan bagaimana seorang imam itu atau pastor itu bukan hanya menjalani sebagai seorang gembala saja, tapi seorang bapak spiritual. Ya, seorang spiritual father. Nah, berarti spiritual father ini yang merawat jiwa dari gembalanya.
Jadi bukan hanya sekedar menjalankan sakramen ataupun pelayanan gerejawi, tapi juga menjadi seorang pembimbing rohani, ya, mensupervisi kehidupan jemaatnya. Nah, nanti dia kasih nasihat-nasihat nih bagaimana menghadapi berbagai golongan dari jemaat, orang kaya, orang miskin, perempuan, laki-laki, orang bodoh, orang pintar, orang macam-macam, berbagai macam karakter nanti. Dia kasih instruksi-instruksi tentang menghadapi atau bagaimana melayani mereka. Ya, oke. Ini perkenalan singkat ya buku ini. Buku ini misalnya The Book of the Pastoral Lord ini adalah sebuah buku ya kepada Yohanes yang tadi kalau kita baca di sini. Oke. Nah, ini ya kepada Yohanes itu kira-kira pada tahun 590 ya. Nah, sekarang kita lihat bukuan nih. Nah, the unskillful venture not to approach an office of authority. Ya, dari sini. Ya, ini ya, kita mau lihat chapter 1. Nah, dia katakan untuk mengajar seni, ya, maka orang itu harus menguasai seni. Tadi saya bilang, untuk menjadi seorang dokter, ya orang itu harus punya ilmu kedokteran. Sama seperti kita, ya, untuk mengajar atau menggembalakan jiwa, maka kita harus punya namanya pastoral skill. Ya, karena jiwa itu seperti seni gitu, yang harus dipelajari. Jiwa domba-domba itu. Ya, nah kemudian dikatakan di sini, kalau kita nggak punya knowledge, pengetahuan tentang kerohanian, ya, nah bagaimana kita tuh bisa menjadi dokter dari hati. Ya. Nah, kalau kita nggak kenal hati itu atau jiwa itu seperti apa, bagaimana kita bisa melayani kan? Ya. Nah, makanya di sini kan kalian, kenapa kok saya ngajarin kalian tuh spiritualitas? Atau di sekolah ini ada namanya pelajaran formasi rohani. Nah, di formasi rohani kan kalian belajar filokalia kan? Gitu. Nah, ini adalah the arts of art. Filokalia itu. Artinya seni dari jiwa itu. Ya. Oke, coba misalnya kita buka Matius 23 ayat 6 sampai 7. Coba bacakan. Matius 23 ayat 6 sampai 7. Ya. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan yang mereka suka menerima penghukuman di pasar dan Oke. Nah, ini adalah orang-orang atau guru-guru yang mencari tempat terhormat. Mereka suka tampil sebagai guru.
merasa superior, ya, mencari tempat-tempat terhormat di pasar-pasar, gitu. Nah, tetapi mereka cuek, tidak mau peduli dengan namanya kehidupan jemaatnya. Itu siapa mereka itu? Iya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nah, kata si Gregory, nggak cukup kita jadi guru saja, tapi harus jadi gembala. Kalau guru kan pasti selalu mau di depan kan? Benar nggak? Jarang guru mau duduk di belakang muridnya. Dia selalu mau di depan, didengarin. Nah, tapi kalian di sini kan bukan jadi guru. Kalau saya jadi guru. Enggak juga ya. Kalau saya juga melayani kalian. Jadi kan nggak bisa di depan kalian, harus di belakang beri dorongan. Nah, ada falsafah dari Ki Hajar Dewantara itu bagus ya. Tutwuri Handayani. Ada yang masih ingat nggak? Tutwuri Handayani. Hah? Di depan memberi teladan, di belakang. Nah, itu. Nah, ini yang Gregory tuntut dari seorang gembala. Jadi dia bukan hanya menguasai atau menjadi guru yang ahli di bidangnya, tapi juga dia punya pastoral care. Ya. Nah, oleh sebab itu, orang gembala itu bukan hanya punya posisi, tapi dia juga punya apa? Humility. Ya. Gitu. Ada banyak orang kepingin jadi guru. Kenapa? Karena dia berpikir jadi guru itu hebat, ya kan? Bisa membuat orang pintar, bisa menguasai banyak pengetahuan. Tapi sebenarnya jadi guru, hati-hati. Kita juga dituntut untuk melakukan apa yang kita ajarin. Ya, seorang gembala itu guru, tapi atau seorang gembala itu ya magisterial position, punya posisi. Bahkan misalnya kalian jadi pendeta punya posisi ya, pendeta itu posisi itu, jabatan itu. Atau dosen guru itu jabatan. Nah, tetapi jangan seperti Matius 23 tadi. Ya, kita hanya mau mencari tempat yang terhormat. Coba baca Hosea 8 ayat 4. Hosea 8 ayat 4. Hosea 8 ayat 4. Mereka telah mengangkat raja dan pakar setujuanku. Mereka mengangkat penyembah tetapi dengan tidak serta hukum. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala dirinya sendiri sehingga mereka didengar. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah dapat posisi, kita selalu apa? Lupa dengan ada yang lebih tinggi dari kita lagi, yaitu Allah itu sendiri. Ya. Nah, seperti peringatan dari Nabi Hosea itu. Oke, sehingga jangan sampai nanti kita itu dihakimi nanti oleh Allah. Ya. Soal kita baca Lukas 13 ayat 27. Lukas 13 ayat 27. Ini kebaca nggak? Terlalu kecil ya? Ya. Iya. Jangan sampai kita mengaku kita adalah guru atau gembala, tapi jangan sampai Tuhan itu mengatakan aku tidak mengenal kamu dan tidak mengenal pekerjaan.
Mungkin kita bisa berbangga ya. Wah, saya begini untuk Tuhan. Tetapi hati-hati. Aku tidak mengenal kamu dan pekerjaan. Oke. Yesaya 56 ayat 11. Coba bacakan. Yesaya 56 ayat 11. Ayat 11. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang cepat. Iya. Nah, si masing-masing itu mengejar laba. Atau coba ulangi dari awal. Gembala-gembala itu sendiri tidak dapat mengerti, mereka semua mengambil jalan tidak dapat mengerti. Nah, di sini apa? Seorang gembala yang tidak ahli atau tidak punya skill itu nggak mengerti suara kebenaran. Nah, sekarang kalian belajar di sini tentang kebenaran kan? Nah, tadi ya, Matius 23, Hosea, ini semua tentang kebenaran. Jangan sampai kita tidak tahu kebenaran. Seperti yang diserukan oleh Nabi Yesaya ini, para gembala itu tidak tahu tentang kebenaran. Ya, Yeremia 2 ayat 8. Para imam tidak lagi orang tidak mengenal lagi, dan para gembala menggunakan dalam. Para nabi berbuat Baal, mereka mengikuti apa yang tidak benar. Nah itu, jangan sampai kita melayani bukan lagi atas dasar firman Tuhan. Ya, maka di sini dikatakan the truth complains of not being none of them. Jangan sampai kita melayani, tapi mereka semakin jauh dari Tuhan. Kita gembalain, iya, tapi membuat orang itu semakin jauh dari Allah justru. Dan terlena dengan kehidupan dunia. Hati-hati, banyak gembala-gembala palsu yang membuat jemaat itu kayak Nina Bobo. Yang penting nyaman, ya. Jadi orang Kristen itu pasti diberkati selalu sama Tuhan. Nah, itu justru bertentangan dengan kebenaran. Nah, itu justru nggak boleh dia katakan. Makanya seorang gembala harus tahu apa isi dari kebenaran itu atau kehendak Allah itu. Ya. Coba 1 Korintus 14 ayat 38. 1 Korintus 14 38. 38. Tetapi jika ia tidak menyembuhkannya, janganlah kamu. Iya. Oke. Jadi kalau 1 Korintus 14 38. Jadi kalau orang-orang tidak mau mengenal kebenaran, Paulus tegas ini ya. Nah, orang-orang seperti ini nanti akan menerima penghukuman. Nah, jangan sampai kita menjadi gembala jemaat, tapi bukan jadi hamba kebenaran, itu maksudnya. Oke. Nah, ini yang dikatakan oleh Gregory, ini adalah gembala-gembala yang tidak memiliki pengetahuan, unskillful, tidak punya keterampilan. Artinya misalnya dia tidak menguasai kebenaran. Ya. Nah, kita baca Matius 15 ayat 14. Mereka orang Islam yang nah, jangan sampai kita jadi gembala, kita juga buta terhadap kebenaran, sehingga yang kita tuntun itu apa? Juga sama jatuh seperti kita. Ya, Mazmur 68 ayat 24. Supaya engkau membasuh iya. Nah itu. Let the eyes be blinded that they see not and ever bow down their back. Nah, ini adalah orang-orang yang
memang menutup mata mereka dengan kebenaran. Nah, jangan sampai mata kita itu buta, akibatnya kita menuntun orang-orang kepada kebutaan. Nah, ini maksudnya. So, Gregory yang bagian pertama itu sangat mengingatkan bahwa orang-orang yang tidak mengenal kebenaran jangan mengembalakan. Yang kedua, kita harus punya skill government atau leadership. Tentu leadership ini kita peroleh dari studi. Ya. Nah, maksudnya gini. Ada hal-hal yang kita mesti pelajari, misalnya kayak tadi kebenaran, tapi ada hal-hal yang kita mesti praktikkan di dalam kehidupan. Ya. Nah, misalnya dia ambil contoh Yehezkiel 34 ayat 18 sampai 19. Coba baca. Yehezkiel 34 ayat 18 sampai 19. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak pada rumput yang main-main dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu perlukan dengan kakimu? Domba-dombaku sudah diinjak kakimu dan minum air yang sudah diberikan. Nah, ini artinya kalau kita jadi seorang gembala, ya, di sini seorang gembala haruskah kita memberikan domba-domba itu air yang sudah dikerukan oleh kaki kita? Nah, jadi kalau kita di sini, misalnya ini ya, kerap, kerap the studies of holy meditation by evil living, maka nanti yang kita berikan itu adalah air yang sudah dikerukan kakimu. Ya. Nah, kalau kehidupan kita misalnya tidak pernah mau belajar, atau kehidupan kita itu tidak baik, maka yang nanti kita berikan kepada domba-domba kita itu apa? Air yang sudah dikerukan kakimu. Atau kamu menginjak rumput itu jadi kotor. Lalu itu yang kamu berikan kepada domba-domba. Nah, tentu kan kita tidak mau menjadi gembala yang seperti itu. Ya, nah ini Yehezkiel 34 ini satu peringatan bahwa jangan sampai kita tidak menjaga diri kita dan akhirnya kita memberikan rumput yang sudah diinjak-injak kaki kita dan air yang sudah dikerukan oleh kaki kita.
Ya, rumput dan air ini kan makanan bagi domba. Dan kita harus menyediakannya. Ya, menyediakannya yang terbebas dari kekotoran atau polluted fountain. Coba baca Hosea 5 ayat 1. Segala ini hai para imam, hai kaum Israel dan bangsa pimpinan, hai keluarga raja, suatu kamu karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas kepala. Oke, pasal 9 ayat 8. Baik umat Allahku sedang memimpin nabi, segera menangkap buruk ada di sepanjang jalannya, permusuhan ada di rumah Allah. Nah, permusuhan ada di rumah Allah Israel. Nah, ini contoh ya, bagaimana imam-imam Israel itu akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang-orang Israel. Nah, ini sama. Jadi kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan di sini tidak menjaga namanya kekudusan, maka nanti kita akan memberikan air atau rumput yang kotor. Matius 18 ayat 6, coba baca. Tetapi barang siapa menyiksakan salah satu dari Jadi, who shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that millstone would hang about his neck and he would drown in the depth of the sea. Nah, jadi jangan sampai kita menyesatkan orang. Gitu. Ya. Nah, by the millstone express the round and depth of life, and by the depth of the sea is denoted final damnation. Nanti kita akan mendapat namanya final damnation. Ya, mendapat penghukuman. Makanya Rasul Yakobus itu bilang, jadi seorang guru itu penghakimannya jauh lebih. Ya. Nah, lalu Gregory mengatakan di sini kita memang harus di sini ya. Seseorang tidak bisa memegang satu government ya, satu leadership, satu kepemimpinan jika itu tidak dipelajari dan dilatih dalam kehidupan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada satu weight ya, beban atau burden ya, satu beban yang kita pikul bahwa segala adversity, kejahatan ini itu harus disingkirkan. Dan segala ketamakan itu harus kita takut. Jadi nanti di dalam pelayanan ada yang namanya hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, pelanggaran-pelanggaran terhadap firman-Nya, itu yang kita harus singkirkan. Dan juga masalah prosperity. Prosperity maksudnya masalah kesejahteraan. Jangan sampai kita terlena dengan yang namanya kesenangan dunia. Nah, ini beban kita memang. Kita terlalu miskin, kita juga susah. Terlalu kaya juga bahaya. Ya.
Kemudian kita terlalu kompromi dengan hal-hal kesalahan, ini juga bahaya. Tapi kalau kita terlalu kaku, nah ini kita juga harus cerdik, ya. Kata Tuhan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, jabatan yang kita emban di sini dia katakan itu adalah jabatan yang leadership, itu maksudnya jabatannya ya, atau kepemimpinannya ya. Itu adalah kepemimpinan yang kudus. Ya. Memang buku ini dengan yang di sini terjemahannya sedikit berbeda ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita baca Yakobus 3 ayat 1. Yakobus 3 ayat 1. Yakobus 3 ayat 1. Saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi biku, sebab kita tahu bahwa sekalipun kita berarti bersyukur yang lebih berat. Ya, kenapa dihakimi menurut ukuran yang lebih berat? Dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi kata Gregory di sini, kita mengambil satu posisi leadership di sini. Ya, satu kepemimpinan di sini. Yang kita tidak boleh melakukan banyak kesalahan. Ada satu kepemimpinan atau government yang kudus di sini. Jadi guru di sini maksudnya Yakobus 3:1 itu bukan kayak guru di sekolah ya, maksudnya di sini guru di gereja dalam pengertian ya tadi pastor tadi. Ya. Ini government yang profan itu maksudnya kudus, yang sakral gitu. Ya. Yohanes 6 ayat 15. Yesus tahu bahwa mereka datang dan membawa dia menjadikan dia raja. Nah, ini contoh teladan Tuhan kita, Yesus. Ketika itu dia dipaksa untuk dijadikan dia sebagai seorang raja. Tapi yang dilakukan oleh Kristus apa? Ini dia tidak mau melanggar adversity, dia tidak mengincar prosperity. Kalau Kristus waktu itu tertarik dengan jadi raja, ya dia hidupnya aman, ya kan? Benar nggak? Orang-orang nih sudah mau mahkotain dia jadi raja, tapi justru dia menyingkir, ya kan? Nah di sini dia katakan Kristus atau kita nih sebagai gembala mesti tahu kita tidak boleh melanggar kehendak Allah. Nah kalau Yesus waktu itu dijadikan dia raja, dia tentu melenceng dari misi dia, bukan menjadi seorang raja Israel dia, atau raja secara politik. Ya. Gitu. Makanya dia katakan di sini patience-nya bukan hanya mengajar atau dia datang untuk menjadi raja atas mereka, tapi membebaskan mereka dari dosa, menjadi mediator di sini antara Allah dan manusia. Ya. Nah, sehingga dia tidak tertarik untuk mengambil posisi itu.
Ya. Nah, dia takut kepada yang namanya prosperity. Prosperity berarti kesejahteraan. Tapi dia takut atau dia tidak mau melanggar yang namanya kebenaran. Jadi kalau misalnya kita diperhadapkan gini ya, kebenaran atau prosperity. Ya, nah, kalau kamu pilih kebenaran, kamu nggak mendapat prosperity. Tapi kalau kamu pilih prosperity, kamu akhirnya adversity. Adversity artinya pelanggaran. Prosperity, kemakmuran. Nah, gitu. Nah, kita lihat contoh sikap Yesus ini. Dia menolak dan dia menyingkir. Ya. Nah, ini satu contoh Tuhan yang tidak tergiur dengan namanya prosperity. Bahkan iblis kan menggoda dia kan. Dia akan memberikan seluruh dunia ini kepada dia. Kalau dia mau mengubah batu ini jadi roti. Atau dia terbujuk dengan godaan-godaan iblis. Ya. Nah, ini juga menjadi kejatuhan dari Saulus sebetulnya. Nah, kita bisa baca nanti kisahnya dalam 1 Raja-Raja 10 ya. Saulus jatuh ya karena dia memilih prosperity. Oke, sekarang chapter 4. Chapter 4 ini ya. Jadi pertama kita lihat beberapa kualifikasi ya. Pertama harus skillful, kemudian yang kedua ya mempraktekannya, apa yang dipelajari itu dipraktekkan. Yang ketiga ini tadi ya, menyingkirkan pelanggaran dan takut terhadap prosperity, kemakmuran. Oke. Nah, yang ke chapter 4 atau yang ketiga ini, keempat ya. Menjaga kesucian hati. Oke. Walaupun kamu misalnya banyak nanti tugas-tugas, occupation itu maksudnya pekerjaan nanti mungkin berat, tapi jangan sampai mind atau hati di sini jadi terganggu atau tidak lagi suci. Ya. Hati harus tetap bersih. Karena kalau hati kita sudah kotor, ya maka pikiran kita kotor dan perbuatan kita jadi kotor. Memang kalau kita menjalani tugas pastoral ini ya ini bisa menarik hati kita jadi ke berbagai arah atau bahkan mungkin bisa mencemarkan hati kita. Ya, nggak jarang misalnya orang mau merebut posisi pakai segala cara. Itu terjadi di dalam gereja. Ya kan? Ya mungkin kita di sini belum merasain ya, tapi mungkin kalian punya pengalaman atau bisa melihat orang-orang kehilangan hatinya ya ketika dia ingin merebut satu posisi. Nah, nasihat dari Gregory adalah menjaga hati kita. Nah, dia katakan di sini, kalau hati kita atau the mind, pikiran kita, ya tidak lagi
terfokus kepada Allah, maka kita gampang akan terfokus kepada dunia. Ya, dan inilah yang jadi membuat atau motivasi pelayanan kita itu melenceng. Oke. Nah, hati kita bisa ini ya, tertarik atau tidak fokus karena memang beban tugas yang banyak dia. Ini ya, dia katakan the care of the government distract the heart in various direction. Ya, jadi bisa distract itu berarti mengacaukan hati dalam berbagai hal, membuat pikiran itu jadi bingung, pikiran itu jadi tidak lagi terfokus. Nah, ini ada satu contoh ya, misalnya kehidupan Raja Hizkia, dia ambil contoh di sini. Coba kita baca 2 Raja-Raja 20 ayat 13. 2 Raja-Raja 20 ayat 13. Dia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu dilihat emas dan minyak yang berharga, senjatanya dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan manusia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Nah, ini cerita tahu nggak tentang Raja Hizkia ini? Hatinya jadi yang awalnya orang yang sangat takut kepada Allah, tapi akhirnya jatuh kepada harta benda. Ya, Pak Yesaya 39 ayat 4. Lalu tanya lagi, apakah yang telah di sana? Jawab ya, semua yang ada di sana pun telah dikalikan. Daripada barang yang tidak diperlihatkan kepada mereka di kebenaran. Nah, jadi di sini Gregory mengingatkan banyak hal ya yang akan kita nanti kagumi, tapi sekali lagi ya, atau banyak hal nanti yang kita bisa terpancing, tapi sekali lagi hatimu itu nanti akan menjadi hakim buat kamu. Kalau hatimu tidak lagi jujur, nah dia akan menghakimi itu. Ya, nah ini penting menjaga hati. Ini ada contoh di dalam lagi Daniel 4 ayat 30 ya. Coba baca. Ya, dia katakan di sini biasanya raja-raja itu setelah sukses, ya mereka lupa waktu dulu tuh susahnya gimana. Akhirnya terhanyut, terlena, ya, dan gampang diserang oleh bangsa lain. Ya, kalau sudah sukses, biasanya kita lupa. Oke. Ya, Stephen baru bergabung ya, nggak apa-apa. Ini kita udah bahas sampai ya, nanti bahannya saya share ya supaya bisa dibaca. Nah, bagian yang kelima, chapter 5, kualifikasinya adalah kita harus punya, setelah kita memegang jabatan itu ya, kita harus melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain, menjadi teladan kebajikan, tapi bukan mencari ketenaran atau kebanggaan diri.
Ya. Oke. Nah, kita harus menunjukkan yang namanya kebajikan di sini. Misalnya mahir dengan doktrin, tahu tentang kebenaran ya, deal with the fish of doctrine, tapi humble, rendah hati ya dalam penderitaan dan kesabaran. Oke. Taat kepada otoritas ya. Kemudian berbelas kasih dan adil, bersikap adil. Ya. Nah, dia katakan kita harus punya pemahaman doktrin yang sehat, yang benar, humble in the long suffering of patience, taat kepada otoritas, loving kindness, berbelas kasihan, dan justice, keadilan. Nah, ini sebuah karakter yang nggak gampang ya. Oke, nanti setelah baca ini jangan-jangan kalian tidak mau lagi. Nah, ada yang sudah mikir-mikir? Jangan-jangan bukan saya ini. Ada dulu setelah saya ngajar, ini adalah mirip kayak pastoralnya, priesthood itu yang John Chrysostom. Ya. Ada yang setelah pelajari itu akhirnya nggak mungkin saya bisa jadi orang imam, terlalu berat tuntutannya. Ya, karena ini adalah sesuatu yang profan, yang sakral ya. Kalau enggak, kita akan nanti Yesus bilang orang buta menuntun orang buta ini nanti. Dan akhirnya akan jatuh dua-duanya. Oke, coba kita baca Matius 5 ayat 15. Pula tidak kita kalau menjadi bawah barang, melainkan di atas yang sehingga berada semua orang di dalamnya. Ya. Ini artinya dan tadi saya katakan menjadi terang, menjadi memancarkan kebaikan buat orang lain, ya. Nah itu tugas seorang gembala. Dan karena nggak terlaksana ya, banyak orang akhirnya juga kecewa ya dengan gereja. Masa pendeta kayak gitu sih? Ya masa dia hamba Tuhan seperti itu ngomongnya atau sikapnya. Ya. Nah akhirnya membuat orang jadi antipati kepada Kristus karena melihat pelayan-pelayannya itu seperti itu. Nah, oleh sebab itu, Kristus mengajarkan nih kepada murid-muridnya. Ya. Coba baca Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Dan Tuhanmu itu supaya apa yang kau berikan pada Bapa dalam namaku diberi dari padamu. Bila perintahku padamu, kasihlah seorang akan dia. Yohanes 15, 16, 17 ya. Simon, anak Yunus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Ini mungkin Yohanes 20 ya. Sorry. Bukan 15, Yohanes 20. Ya. Apakah engkau mengasihi aku, Simon? Maksudnya Petrus. Ya, kalau kamu mengasihi aku,
gembalakanlah domba-dombaku. Di sini maksudnya beri makan domba-domba. Feed my sheep. Nah, beri makannya apa? Ini beri makan tentang kasih. Makanya ditanya, kamu mengasihi aku? Petrus jawab, ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Lalu Tuhan balas, beri makan domba-dombaku. Jadi yang diberi makan itu adalah kasih tadi. Ya, makanannya adalah kasih. Makanya makanannya itu adalah ini tadi, the proof of loving. Nah, kita nggak bisa mengasihi kalau kita belum mengasihi Tuhan. Makanya Petrus ditanya, kamu mengasihi aku? Nah, kalau Petrus jawab, iya, aku mengasihi engkau Tuhan. Maka sebenarnya Petrus sudah memberi makan Kristus. Ya, dia punya kasih soalnya. Kita nggak bisa memberi kalau kita nggak punya. Benar nggak? Itu kan kebenaran ya. Kita nggak punya kasih, ya gimana kita bisa memberikan kasih? Ya kan? Nah, kamu pernah punya pengalaman kasih itu? Mengasihi Tuhan itu. Nah, bagaimana punya pengalaman mengasihi Tuhan? Ya, tentu untuk ukuran seorang Petrus, dia punya pengalaman telah dikasihi Allah. Dia menyangkal, dia mengikut Kristus selama lebih kurang 3,5 tahun. Kemudian dia sangkal 3 kali, ya kan? Habis itu iman yang dia sangkal ternyata terbukti bangkit. Kristus yang bangkit itu. Dia lihat sendiri Kristus itu bangkit. Dan di dalam kejadian Yohanes 20 itu kan Yesus itu sudah bangkit, ya kan? Bukan sebelum bangkit. Dia lihat sendiri. Nah, di situ ada terjadi yang namanya satu pertobatan dari seorang Petrus. Dan dia mengalami yang namanya kasih Tuhan. Nah, berarti kan dia harus diberi kasih dulu kan? Baru dia punya modal untuk mengasihi. Nah, sama seperti kita punya modal nggak? Kasih itu. Karena nanti yang kita mau bagikan, yang kita mau feed ini adalah loving, kasih. Nah, kalau kita punya kasih, tapi kita tidak mau memberi makan domba-dombanya Allah, maka di sini dikatakan kita sebenarnya tidak mengasihi Kristus. Ya kan? Misalnya, Simon, kamu mengasihi aku enggak? Iya. Terus Petrus, ya terus Kristus bilang, gembalakan domba-dombaku. Tapi Petrus jawab, saya enggak mau Tuhan. Berarti Petrus mengasihi Kristus enggak? Enggak, gitu. Nah, maka di sini kata Gregory, bukti Petrus mengasihi Kristus itu apa? Memberi makan domba-dombanya Kristus. Sama seperti ini. Seperti seorang bapak yang punya anak. Ya. Apakah seorang bapak itu mengasihi anaknya? Ya nggak usah ditanya lagi. Dia pasti mengasihi. Tapi dia kan nggak akan yang ngomong saya mengasihi kamu. Dia akan tunjukkan kalau dia mengasihi anaknya dengan cara. Hah? Iya, memberi makan. Memberi makan, memberi sekolah kan gitu ya. Kayak kamu kan disekolahin sama orang tua sehingga bisa
segede ini sekarang. Nah, itu berarti orang tua kalian itu jadi gembala buat kamu. Ya kan? Gitu. Dia nggak cuma ngomong mengasihi. Nah, Petrus di sini juga dia nggak cuma ngomong aku mengasihi engkau Tuhan, tapi Petrus menggembalakan domba-dombanya Kristus. Bahkan kisah Petrus itu tragis ya. Dia mati martir ya kan, seperti rasul-rasul lain. Nah, ini adalah loving the chief servant ya, mengasihi domba, memberi makan domba berarti itu mengasihi si gembalanya. Gembala agung kita. 2 Korintus 5 ayat 15 coba baca. Dan Kristus telah mati semua orang supaya mereka hidup dalam diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Nah, Kristus mati buat kita. Sekarang ganti yang kita yang mati buat Kristus. Maka kita disuruh memikul salib. Ya kan? Dan menggembalakan domba-dombanya. Nah, waktu kamu menggembalakan domba-dombanya, kata Rasul Paulus di sini, ya, kita mati buat Kristus. Gitu. Sehingga memang sekarang ya sulit mencari orang gembala yang ideal atau yang seperti Gregory katakan. Bahkan yang mau ya belajar teologi sekarang ya sulit cari mahasiswa karena iya, karena mungkin banyak yang mikir jadi seorang pendeta atau hamba Tuhan itu sulit, nggak gampang. Tapi kok kalian mau ya? Nah, mungkin waktu masuk nggak mikir ya, pokoknya ya dia pingin kuliah belajar aja gitu, atau karena ikut-ikutan, atau karena orang tua paksaan ya, atau karena apa? Saya yakin nggak ada yang karena udah baca ini terus mau ikut masuk. Karena kalau udah baca ini mikir 2 kali ya. Nah, makanya kalian sudah masuk dulu baru dikasih ini. Mungkin kayak si siapa? Stephen ini pernah cerita juga karena terpaksa ya kan. Ada yang memang terpaksa ya enggak juga sih. Oh enggak ya. Udah dari lama, cuma karena orang tua dulu minta sekuler dulu. Ya itu yang buat saya berat. Kalau saya dari awal masuk teologi mungkin saya enggak harus kuliah sekuler dulu. Oh, dulu sekulernya apa? Ilmu komunikasi, Pak. Oh, komunikasi. Ya. Tapi karena menuruti orang tua, tapi ya dari situ sebetulnya kan berguna ya kan pelajaran komunikasi. Berguna nggak? Atau buang-buang waktu sebetulnya? Ya berguna juga. Tapi kalau disuruh tetap jadi hamba Tuhan, ya saya lihat sendiri orang tua ya lebih baik enggak, Pak. Nah, itu. Lebih baik enggak ya? Karena kita udah lihat susah ya kan kehidupan hamba Tuhan itu. Banyak makan hati ya daripada makan enak ya. Puji Tuhan sampai hari ini masih banyak makan daging kok. Asal jangan makan
daging manusia. Oke. Ya, kita satu sisi kita bersyukur Tuhan tetap pelihara memang. Ya. Tapi sisi lain nanti kita harus memberikan kasih itu. Ya. Nah, ini misalnya dalam Yohanes 20 nanti. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya di sini? Ada ya. Oke. Coba baca Matius 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada dan mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka. Ya, jangan takut. Beritakan itu kepada saudara-saudaraku. Nah, ini kan yang kita kerjakan. Karena Kristus sudah bangkit, beritakanlah dia. Ya kan? Kristus sudah bangkit, berarti ada pengharapan kehidupan kekal. Nah, ini yang kita beritakan kepada orang. So, jangan takut kayak Stephen gitu ya. Dan kalian jangan takut. Ini kata Gregory. Karena apa yang kita beritakan itu adalah bukan berita yang menyesatkan, tapi berita yang atau kita sebut sebagai berita sukacita. Ya, tapi kan ketakutan itu sesuatu yang alami kita hadapi ya, karena kita masih berjuang. Nah, kalau misalnya kita udah takut nih, gimana menghadapinya? Atau kita mau nyerah rasanya? Ya, nanti kalau kalian dalam pelayanan, kok begini ya? Gereja itu, pendeta itu, nggak seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Atau seperti yang saya bayangkan. Ya, misalnya kalian nanti praktek di tempatnya Pak Stephen nih. Kok kayak gini ya si Stephen ini ya? Yang jelas banyak makan saya, Pak. Enak nih, nanti praktek tempat dia banyak makan. Ya, ada yang pulang tambah gemuk. Ada yang pulang tambah kurus. Oke. Kalau kita buka Efesus 6 ayat 15. Nah, itu. Jadi satu sisi bagaimana kita menggembalakan umat Allah, memberi mereka makan Injil. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, jadi ada kerelaan untuk memberitakan itu. Ya, kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus ya kan, ada kerelaan yang besar dari dirinya ya, walaupun dia sudah punya segala sesuatu, ya, tapi dia benar-benar punya kerelaan untuk berkeliling dunia pada saat itu ya. 3 kali perjalanan misinya dia ceritakan hampir setiap hari dia mengalami yang namanya kesakitan, menghadapi maut, ya kan? Nah, kalau kita baca surat dia pada gereja di Korintus seperti itu. Dan apalagi dia diremehkan oleh gereja-gereja di sana, di Korintus, di Galatia, gitu, ya kan? Nah, tapi dia katakan pada akhirnya di Efesus kita harus berkasutkan kerelaan itu. Nah, tapi kalau kita hanya memikirkan keuntungan kita sendiri,
ya, mengabaikan sesama kita, ya maka kita akan kehilangan kaki yang relakan. Ya. Nah, kita yang dikaruniai oleh banyak anugerah, kasih karunia, ya. Misalnya kayak kita bisa belajar tentang teologi ya, kontemplasi, khotbah, preaching, oke, kemudian doa gitu ya. Nah, ini adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan supaya itu berguna buat Injil. Ya, supaya itu berguna buat Injil. Maka di sini kalau kaki itu maksudnya apa sih? Kaki itu kan berarti dipakai untuk berjalan. Kita disuruh perintah untuk go, pergi. Tapi bukan diri kita yang keliling, tapi Injil itu tersebar. Ya. Sehingga orang itu bisa mengenal Kristus, dan dengan mengenal Kristus mereka bisa mengenal Allah yang sejati. Oke, nah ini yang kelima ya. Keenam, kualifikasi berikutnya, mereka yang sungguh-sungguh, maksudnya tadi ya, terbeban pada pastoral ini, pengembalaan ini, adalah mereka yang sungguh-sungguh rendah hati. Truly humble. Okay. Okay. When they resist not the divine decrease. Walaupun mereka tidak apa namanya di sini walaupun misalnya mereka di dalam pastoralnya itu tidak pernah misalnya naik pada jenjang yang lebih tinggi. Ya, the resist not the divine decrease. Nah, ini bagaimana kita benar-benar membuktikan humility kita, kerendahan hati kita. True humility before the eyes of God. Walaupun saya dalam pelayanan kita seringkali dirugikan. Ya. Nah, yang ketujuh di sini, chapter 7,
Yang ketujuh, kita punya karakter tidak hanya mau mengembang satu jabatan yang preaching di sini, maksudnya jabatan sebagai pengajar gitu aja, ya. Tapi juga siap diutus kemanapun. Jadi maksudnya tidak hanya nyaman pada satu posisi itu, tetapi juga siap diutus kemanapun. Ya, coba misalnya baca Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utus aku. Iya. Nah, seperti Yeremia itu. Ya. Yesaya itu, Yesaya 6 ayat 8. Yeremia 1 ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih sendiri. Iya. Kita ini jangan pilih-pilih pelayanan. Ya. Oh, aku nggak bisa. Soalnya aku masih anak kecil. Aku nggak bisa berbicara, aku nggak bisa khotbah dan sebagainya, sebab aku masih kecil. Aku nggak mau ke sana, tapi aku maunya ke sini. Nah, ini pilih-pilih pelayan. Nah, itu kata Gregory tidak bisa. Ya, nah sebab apa? Tadi kan kita udah berjanji bahwa ada kasih yang kita mesti utamakan, ya kan? Kasih kepada Kristus itu. Jadi kalau di sana ada domba yang kita perlu kita, nah kita send me, utuslah aku. Ya, nah di sini Yesaya eager to profit his neighbor through an active life. Seperti Yesaya, dia mengasihi dengan keinginan dia untuk memberitakan kebenaran. Yeremia ini mengasihi, dia lebih suka diam gitu, kontemplatif, tidak banyak berbicara. Nah, dua-duanya ini penting, kata Gregory. Aktif, tapi sisi lain juga banyak diam. Ya, karena kalau kita banyak bicara, banyak dituntut. Tapi kalau kita tidak memberitakan itu, dari mana bisa timbul iman? Nah ya, tapi sisi Yeremia itu juga kontemplatif. Aku tidak pandai berbicara. Ya, ada orang yang memang begitu. Dia tidak pandai berbicara di depan orang. Dia lebih banyak diam. Nah, Gregory mengatakan kadang-kadang pelayanan kita diajak untuk harus bisa berbicara, tapi sisi lain juga harus seperti Yeremia banyak diam, banyak kontemplatifnya. Ya, nah prinsipnya adalah kita harus siap di dalam segala situasi. Jika kita dibutuhkan untuk bicara, kita bicara. Jika kita harus diam, kita harus diam.
Ya. Nah, di sini dikatakan in humble ways, ya, submissive, taat. Submissive itu berarti taat. Ya. Kapan saatnya harus preaching dan kapan saatnya harus humble, diam. Nah, ini tentu nggak gampang ya, kita perlu hikmat Allah gitu. Ya, kapan saatnya kita berbicara, kapan saatnya kita mendengar. Oke. Nah, ini beberapa poin ya. Memang ini tidak gampang buku ini ya, kalian bisa pelajari pelan-pelan. Ini nanti akan sampai ke ada berapa ini? 10 ya. 11 kualifikasi ini. Oke, nah nanti minggu depan saya nggak bisa masuk lagi. Ada 9, 10, 11. Nah, tapi di bagian yang kedua ini tentang kehidupan seorang pastor. Ya, nanti baru chapter 3 itu tentang chapter 2 juga ya, tentang bagaimana melayani berbagai orang ya. Kaum awam misalnya. Nah, itu ada di chapter 3. Nih, misalnya man and woman, orang kaya dan orang miskin dan orang kaya, orang yang sedang sukacita dan bersedih hati, tuan dan hamba, dan sebagainya. Nah, ini kita mau coba ini ya, kita cari. Oke, jadi pertama itu kualifikasi, yang kedua kehidupan seorang pastor, itu salah ada 11 juga ya. Kalau kualifikasinya juga 11 ya. Nah, lalu nanti ini bagaimana melayani atau memberi nasihat. Di sini istilahnya preaching ya. Preaching itu maksudnya bukan sekedar khotbah di mimbar, tapi pastoralnya gitu. Jadi kan kita harus punya kualifikasi yang chapter 8 itu apa? Punya ini ya, chapter 7 preaching ya, berbicara. Tapi juga compulsion, menarik diri. Nah, berbicaranya ini dalam hal pastoral ini. Nah, bagaimana? Ini dia banyak jelaskan di chapter 3 atau bab 3. Berbagai teman awam. Bagaimana menasihati orang yang tidak sabaran dengan orang yang sabar misalnya. Bagaimana menghadapi orang yang glutonus, yang suka makan, dengan orang yang suka berpuasa. Nah, ini menarik gitu ya.
So di buk 3-nya itu menarik. Kita perlu dapat hikmat Gregory. Ya. Oke, kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu. Nah, kalau minggu depan nggak masuk, ya kalian mohon dibaca aja ya bukunya ini, buku 1. Buku 1, terus mungkin 2 minggu nih kita nggak bisa ketemu. Tanggal 7, tanggal 14 mungkin saya belum balik. Kita ketemu lagi tanggal 21. Ya. Tanggal 21 nanti baru kita bisa masuk. Ada sisa 2 pertemuan, nanti kita pelajari lagi dari ini. Oke.